Belum Ibu, lapar. Sebelumnya guru siapa yang masuk tadi? Ibu Fadila. Ibu Fadila. Baik, sebelum masuk ke pembelajarannya hari ini, apakah ada temannya yang tidak hadir? Ada, Bu. Ada berapa orang? Pak. 2. Baik, sebelum Ibu absen, saya minta ke ketua kelasnya untuk menyiapkan kelasnya dulu supaya kita siap masuk ke pembelajaran hari ini. Siapa ketua kelasnya? Sahrul. Oke, Sahrul, silakan disiapkan Sahrul. Siap 1. Kenapa ini Bu? Dan doa. Yes. Siapkan untuk berdoa teman-temannya. Oh. Oke baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran teman-teman, agar apa yang kita kerjakan terdiri ibadah di sisi Tuhan yang Maha Esa. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelasnya sudah membantu siapkan. Oke. Baik, anak-anak sekalian silakan menetapkan namanya. Muhammad Sahrul, Ada Bu. Ardiansyah, Syahrul Ramadhani, Bu. Tim Karli, Ada, Bu. Rizka Mufida, Izin, Bu. Izin, Bu. Sip. Nurul Aulia Hasri, Hari, Bu. Destiana Linda, Ayu Al Aira. Izin juga, Bu. Jadi izin kemana ini? Kurang tahu. Ada tantenya menikah. Oh, tidak jadi menikah kalau tidak hadir. Namanya tidak jadi, Bu. Nah, dari yang ceritanya. Ya, Penting sekali katanya. Lika Aprianti Putri Dewi, Ada, Ibu. Bintang Fadila, Ada, Ibu. Eka Hairatunisa, Ada, Bu. Fadila. Izin Bu. Izin kemana juga ini? Melahirkan katanya kucingnya. Seperti pembelajaran sebelumnya, ada yang masih ingat? Minggu lalu Ibu ajarkan materi tentang apa? Fluida. Ya, fluida apa? Dinamis. Fluida dinamis atau statis? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya, Bu. Oke, coba satu orang bisa simpulkan dulu. Dulu pembelajarannya Ibu materi tentang apa? Terus apa yang Ibu bahas? Satu orang dulu. Sahrul, Bu. Sahrul, coba Sahrul. Ketua kelas. Mengenai Bu, kuliah statis. Oke, tentang apa yang Ibu ajarkan waktu kuliah statis? Saya lupa juga. Oke, apa-apa ya. Jadi pertemuan kemarin tuh Ibu bahas tentang hukum Archimedes, mengenai tentang gaya apung, persamaan dari hukum Archimedes dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa? Kapal laut. Yang lain? Kayak apung. Yang lainnya lagi? Oke, jadi hari ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Yang minggu lalu tuh Ibu menjelaskan tentang hukum Archimedes. Nah, pada pertemuan pada pagi hari ini Ibu akan membahas tentang bagaimana sih konsep dari penerapan terapung, melayang, dan tenggelam pada benda di sekitar kita. Nah, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 butir. Yang pertama, bagaimana anak-anak sekalian bisa menjelaskan konsep gaya apung dan hukum Archimedes. Yang kedua, anak-anak sekalian juga mampu menganalisis bagaimana syarat benda itu bisa terapung, melayang, dan tenggelam berdasarkan dari massa, jenis benda, dan fluida di sekitar kita. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah anak-anak sekalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peristiwa terapung, melayang, tenggelam dalam kehidupan sehari-hari. Sudah jelas untuk tujuan pembelajarannya hari ini? Jelas, Bu. Oke, lanjut yang pertama. Apresiasi di sini untuk melihat ke pemahaman kalian di awal materi. Pertama yaitu, apakah kalian pernah melihat kapal laut yang sangat besar yang dapat terapung di tengah laut? Ada yang pernah lihat? Pernah, Bu. Ada yang pernah naik? Pernah, Bu. Gimana rasanya naik kapal? Boleh, Bu. Kira- Mau. Oke, kira-kira ada yang tahu tidak kenapa
kapal laut yang di tengah laut itu yang banyak penumpangnya, banyak bawaannya itu bisa tetap terapung di laut? Karena ada ruangnya Bu di bawah. Oke, yang lain. Karena kayak apung Bu. Oke, apa itu gaya apung, Lika? Saya Bu. Oke, Sahrul ya, silakan. Gaya apung itu adalah gaya angkat ke atas yang diberikan oleh fluida. Oke, gaya apung itu gaya angkat ke atas yang diberikan oleh fluida. Jadi, kalau semisal kapal lautnya tenggelam, karena apa itu? Bocor Bu. Bocor Bu. Bocor. Apanya yang bocor? Kabinnya. Kabinnya itu ada di bawah atau di atas atau di sampingnya kapal? Atas bawah samping Bu. Oke. Selanjutnya, ketika kita membuat sebuah batu kecil, apakah dia langsung tenggelam, terapung atau melayang di dalam sungai? Tenggelam. Kenapa kira-kira batu tersebut bisa tenggelam? Karena masanya lebih berat. Oke. Ada yang menjawab tentang masanya lebih berat. Yang lainnya ada tidak yang bisa tahu kenapa batu ketika dilempar ke sungai itu bisa tenggelam? Massa jenisnya Oke, kenapa massa jenisnya? besar daripada massa jenis air di sungai atau di mana? Lebih besar daripada fluidanya. Betul Bu. Betul. Oke, sebentar ya. Ini ada kesalahan teknis. Ada ikan minta. Ada ketua kelasnya yang bisa bantu ibu dulu. Ini kenapa LCD-nya hektik? Oke, silakan. Oke, tadi kita lanjut di tentang batu kecil karena ada massa jenisnya. Jadi kira-kira ada tidak yang bisa kaitkan apa sih kaitannya dari konsep ketiga itu terapung, melayang, tenggelam dengan massa jenis suatu benda? Saya Bu. Oke, silakan. Siapa namanya? Nur Afni Bu. Oke, Afni, silakan jelaskan dulu kenapa bisa, apa kaitannya massa jenis dengan ketiga konsep itu? Kalau dia terapung, massa jenisnya itu lebih kecil dari massa jenis air. Kalau dia melayang, massa jenisnya itu sama dengan massa jenis air. Kalau dia tenggelam, massa jenisnya itu lebih kecil daripada air. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materinya. Nah, kenapa kira-kira terjadi gaya apung? Nah, anak-anakku sekalian tadi sudah menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya itu gaya apung ketika di dalam air. Ada tadi yang kapal laut yang terapung di tengah laut. Kemudian ada juga yang batu yang tenggelam ketika dilempar ke dalam sungai. Dan hal itu dikarenakan adanya pengaruh dari massa jenis suatu fluida. Nah, di sini di slide ketika benda dimasukkan ke dalam air, maka bagian bawah benda tersebut akan menerima tekanan yang lebih besar, sehingga bagian atasnya dari suatu benda itu akan menerima tekanan yang lebih kecil. Nah, selisih dari tekanan atas dengan tekanan bawah itulah yang menjadikan adanya gaya ke atas atau disebut sebagai gaya apung. Nah, apa akibatnya? Ketika benda tersebut dimasukkan ke dalam air, kemudian terjadi gaya apung, maka benda akan terasa lebih ringan ketika berada di dalam air. Selanjutnya kita lihat ke konsep anak-anak sekalian. Kalau ada yang pernah berenang di wahana pemandian air? Pernah. Yang berenang kira-kira bagaimana rasanya berenang? Kita bagaimana rasanya berenang di langit? Oke. Ada tidak yang bisa kaitkan apa konsep dari gaya apung hukum Archimedes ketika anak-anak sekalian itu berenang? Ada yang bisa? Saya Ibu. Oke, Afni lagi, silakan Afni. Apa kira-kira kaitannya ketika Afni berenang dengan gaya apung di dalam air? Itu kalau bareng Ibu tidak melakukan tidak bergerak Ya. dengan kondisi tubuh tak yang kayak baring itu bisa melayang Bu, berbeda kalau gerak-gerak di air. Oke, kenapa kalau kira-kira di air Afni? Karena kalau gerak-gerak di air karena kalau baring di air itu permukaan tubuh tak itu juga mempengaruhi gaya apungnya Bu. Oke, terima kasih Afni. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang bagaimana kondisi benda dalam fluida. Nah, fluida yang tadi seperti dijelaskan dari awal sampai akhir itu tentang terapung, melayang, dan tenggelam. Oke, betul. Ada yang katakan
dipengaruhi oleh massa jenis benda. Ada juga yang bilang karena gaya apung, ada juga karena berat benda. Dan itu semua betul. Kenapa? Benda di dalam fluida itu seperti terapung, melayang, tenggelam itu dikarenakan adanya massa jenis fluida, kemudian berat benda dan gaya apung. Mungkin ketua kelasnya bisa lagi bantu ibu. Ini kenapa LCD-nya begini sekali? Oke, kita lanjut ke materi yang tadi tentang terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, di sini dipengaruhi oleh adanya massa jenis benda, berat benda, dan gaya apung. Nah, di sini sebelum kita masuk ke 3 konsep dari keadaan benda ketika dalam suatu fluida, ada kaitannya dengan tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis merupakan tekanan pada zat cair yang dipengaruhi oleh adanya massa jenis zat cair. Ada percepatan gravitasi dan ada kedalamannya. Apa sih persamaan dari tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis itu persamaannya adalah ini, yang mana dikaitkan dengan P sama dengan rho GH. Sehingga dari tekanan hidrostatisnya itu ketika suatu benda itu berada di kedalaman suatu titik yang semakin dalam pada suatu fluida, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis yang diterima. Diulangi bahwasanya ketika benda diterapkan sebuah tekanan hidrostatis, maka ketika benda tersebut berada di dalam titik terdalamnya dalam suatu fluida, maka tekanan yang diterima oleh benda tersebut akan semakin besar. Jelas? Jelas, Bu. Oke, kita masuk pada benda melayang. Nah, di sini seperti yang dilihat di slide, bahwasanya benda melayang itu ditandai dengan ciri-ciri benda tersebut berada di dalam fluida, sehingga ketika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ini sebuah gabus, kapan dia dikatakan melayang? Itu ketika sebuah benda berada di dalam sebuah fluida. Nah, dari penjelasan konsepnya mengenai benda melayang itu, ciri-cirinya adalah seluruh benda berada dalam fluida dan tidak naik dan tidak turun. Ada tidak yang bisa lihat dari ketiga gambar ini, yang mana benda dikatakan melayang? Ada yang bisa? Yang bagian B itu. Oke, Afni bilang gambar bagian B merupakan melayang. Yang lain? A, ada yang bilang A, melayang. Yang bagian C, ada yang pilih C? Saya C. Oke, kira-kira dari benda melayang ini yang betul bagian A, B, atau C? B. B. B? B atau A? B ya. Jawabannya adalah B. Benda yang melayang itu ketika dia berada di dalam suatu fluida, jadi dia ada di dalam fluida, dia tidak tenggelam, juga tidak terapung. Jadi dia berada di dia di tengah-tengah air. Sehingga kalau bendanya turun, itu berarti dia dikatakan tenggelam. Kemudian ketika dia hanya di bagian atasnya, berarti dia dikatakan sebagai benda terapung. Nah, syaratnya di sini seperti yang tadi dijelaskan oleh temannya anak-anak sekalian, oleh Nur Afdi, bahwa V Rho B sama dengan Rho F. Artinya massa jenis dari benda tersebut setara dengan massa jenis dari fluida. Sehingga ketika benda melayang ini dikaitkan dengan gaya berat, maka gaya apungnya itu sama dengan gaya berat pada benda tersebut. Bisa dipahami untuk benda melayang? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke konsep benda terapung. Nah, ciri-cirinya benda terapung di sini adalah sebagian benda berada di atas permukaan air seperti di bagian A. Gambar bagian A itu kurang lebih menggambarkan
tentang bagaimana benda tersebut ketika berada dalam keadaan terapung. Nah, syarat dari benda terapung itu, anak-anak sekalian juga bisa lihat di sini. Kalau yang tadi melayang itu sama dengan, maka di terapung itu dia menggunakan tanda matematika. Tanda matematika di sini adalah bentuknya kayak sudut lancip, tapi dia maknanya itu adalah kecil. Sehingga untuk benda terapung di sini, massa jenis bendanya itu lebih kecil dibandingkan massa jenis dari fluida tersebut. Nah, bagaimana hubungan gaya apung dengan hubungan gaya berat ketika benda tersebut terapung? Dia juga kurang lebih sama dengan benda melayang, yang mana gaya apungnya sama dengan gaya berat dari benda tersebut. Bisa dipahami untuk benda terapung? Oke, selanjutnya kita masuk ke benda tenggelam. Nah, ciri-cirinya benda tenggelam itu yang bisa dilihat di gambar bagian C. Bendanya itu berada di bawah air, jadi benda keseluruhannya itu berada di dasar wadah atau dalam sebuah air. Nah, syaratnya di sini kalau semisal tadi terapung dia kecil, maka di tenggelam dia adalah lancip terbalik, bentuknya itu seperti ini dan dikategorikan sebagai tanda yang mengandung arti besar seperti ini. Sehingga syarat dari benda tersebut dikatakan tenggelam itu terjadi ketika massa jenis dari suatu benda itu lebih besar dari massa jenis fluida tersebut. Kemudian apa sih hubungan benda tenggelam ini dengan gaya? Ketika dihubungkan dengan gaya apung dan gaya berat di sini, maka gaya beratnya itu lebih besar dibandingkan gaya apungnya, sehingga benda tenggelam tersebut dia masuk dalam kategori yang sangat besar. Nah, selanjutnya dari yang tadi dijelaskan tentang konsep terapung, tenggelam, melayang, apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, anak-anak sekalian penting untuk dilihat di sini bagaimana contoh soalnya. Ibu ada siapkan kurang lebih 3 nomor contoh soal. Ini untuk mengantarkan kalian ketika melaksanakan diskusi. Jadi ibu nanti akan berikan kegiatan diskusi selama 20 menit. Jadi ibu akan bagi kelompoknya dalam beberapa kelompok. Untuk contoh yang pertama itu tidak ada perhitungan. Ibu hanya berikan contohnya secara kontekstual di kehidupan lingkungan anak-anak sekalian. Di sini sebuah kapal laut terbuat dari baja yang massa jenisnya lebih besar daripada air. Nah, bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah mengapa kapal tersebut dapat terapung? Konsep penjelasannya di sini, kenapa kapal laut tersebut bisa terapung? Dikarenakan kapal memiliki rongga udara yang sangat besar. Jadi rongga udara itu berada di bagian bawah dari kapal tersebut, sehingga mengakibatkan massa jenis rata-rata kapal tersebut menjadi lebih kecil dibandingkan massa jenis air. Nah, kalau semisal kita masuk ke tadi konsep terapung, telayang, tenggelam, dia masuk di konsep terapung, telayang, melayang atau tenggelam. Ada yang bisa ingat? Yang tadi ibu sempat jelaskan bagaimana penulisan matematikanya. Terapung bu, itu terapung. Oke, betul. Jadi karena massa jenis kapal itu lebih kecil dibandingkan massa jenis fluida, maka benda atau kapal tersebut dikatakan terapung. Seperti jawabannya ini adalah kapal dapat terapung karena massa jenis rata-ratanya lebih kecil daripada massa jenis air. Contoh yang kedua di sini juga bukan bentuk perhitungan, tetapi ibu sajikan dari melihat dari massa jenis suatu benda dan fluida. Nah, yang ibu sajikan di sini adalah bagaimana massa jenis dari kayu dan air. Oke, jika diketahui massa jenis kayu adalah 700 km per meter pangkat 3 dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter pangkat 3, maka bagaimana kondisi kayu di dalam air? Ada yang bisa tahu? Terapung bu. Oke, kenapa dikatakan terapung? Karena Maksudnya kayu lebih kecil dari air. Oke, betul sekali. Di sini sudah jelas ya bahwa massa jenis
titik bendanya itu lebih kecil dibandingkan massa jenis air, sehingga dikatakan sebagai benda terapung. Selanjutnya, contoh yang terakhir yaitu terkait dengan pemberat penyelam. Nah, di sini sama juga seperti tadi, Ibu sajikan massa jenis dari suatu benda dengan air. Nah, diketahui massa jenis sebuah besi yaitu 7.800 kg meter pangkat 3. Massa jenis air laut adalah 1.030 kg per meter pangkat 3. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana kondisi besi tersebut ketika berada di dalam air laut. Ada yang bisa tahu kira-kira endingnya kalau besi itu dimasukkan ke dalam air laut seperti apa? Apakah dia terapung? Oke, ada yang bilang tenggelam, yang lainnya Tenggelam. ada yang jawab tenggelam. Apakah dia tidak termasuk terapung? Tidak. Kenapa tidak dikatakan terapung? Karena massa jenisnya itu lebih besar. Oke. Besi ketika dimasukkan ke dalam air laut maka dia termasuk ke dalam konsep penerapan dari benda tenggelam, dikarenakan bendanya itu, massa jenisnya bendanya itu lebih besar dibandingkan massa jenis fluida. Oke, dari 3 contoh soal tersebut dan materi yang sudah disampaikan, apakah anak-anak sekalian sudah bisa pahami? Paham, Ibu. Oke, baik. Nah, saatnya diskusi. Jadi dari materi yang disampaikan 3 contoh soal ini, Ibu akan berikan kalian diskusi berkelompok untuk melihat bagaimana pemahaman kalian dan kerja sama kalian dalam suatu kelompok. Di sini disajikan, Ibu akan bagi 3 kelompok. Jadi ada berapa orang tadi? Ada 3 orang tidak hadir, berarti 5, 10. Ibu bagi jadi 3. Berarti ada satu kelompok yang 4 orang. Ibu bagi atau anak-anak sekalian yang pilih temannya? Pilih? Oke, silakan gabung ya. Kelompok 1 di sini ada 3 kelompok. Kelompok 1 4 orang. Mana kelompok 1? Pak, Ibu. di sini. Oke, kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 2 mundur-mundur ke belakang. Yang kelompok 3 ke kiri sedikit. Nah, caranya kalian di diskusi ini adalah Ibu akan tampilkan soalnya. Kalian bebas mau ditulis atau difoto, dan di kertas jawabannya anak-anak sekalian itu hanya jawaban dan hasil diskusi dari anak-anak sekalian. Jadi setiap soal itu ada 3 pertanyaan yang Ibu sajikan serta Ibu butuhkan kesimpulan dari hasil diskusi anak-anak sekalian. Oke, bisa? Bisa, Bu. Oke, kelompok 1 silakan mau dicatat atau difoto. Foto. Oke, silakan kelompok 1 difoto dulu. Sudah, Bu. Oke, kelompok 2 Foto, Bu. difoto juga. Bisa? Oke. Kelompok 3 Oke, Ibu berikan dia tulis langsung jawaban. Ibu berikan waktu 10 menit untuk anak-anak sekalian diskusi. Nah, setelah diskusi dari jawaban akhirnya itu, Ibu akan tunjuk perwakilan dari kelompoknya untuk naik ke depan dan presentasi apa yang sudah menjadi kesimpulan dan hasil dari diskusi anak-anak sekalian. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan ya. Jadi saya menulis koreksi. Ada pulpennya. Ada yang tidak punya kertas, pulpen? Kertas, Bu. Kertas, kita punya kertas. Jadi yang tidak punya kertas silahkan ini dibagi sama temannya yang tidak punya kertas. Ibu izin ke WC. Oke, silahkan 5 menit ya. Siapa namanya?
Sekian Bu. Oke, sekian 5 menit ya. Itu ya. Kelompok 2 kerja, kelompok 3 sama kelompok 1 bagaimana kelompok 1? Panjang-panjang Bu. Yang penting sekalian nanti kalau semisal di presentasi itu bisa dikuasai apa sih sebenarnya yang mau dari soal dari diskusi kelompok kalian. Kerjasama ya, kerjasama. Jadi masing-masing kelompok itu harus tahu gimana, bagaimana kerja, bagaimana jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3, bagaimana caranya dapat, bagaimana caranya menyimpulkan. Jadi nanti tidak ada yang ketinggalan dari teman-teman kelompoknya. Ya, silakan. Terus nomor 3. Dan tapi udah dilakukan Ibu nanti pertanyaannya. 10 menit ya, nggak usah buru-buru, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian kerjakan. Jadi diskusinya kalian itu harus makan-makan baru bisa presentasi di depan. Bu, Ardi Bu, nggak putus sama Bu. Kenapa Ardi? Ardi diperhatikan ya, jangan sampai Ibu tunjuk Ardi untuk naik kerjakan soal tugasnya. Masing-masing kelompok itu harus dipastikan bahwa anggotanya aktif semua, bisa tahu bagaimana caranya peroleh jawaban dari tugas tersebut. Apa kalian tidak jelas dari soal diskusinya? Jelas Bu. Oke, akan dikerjakan, diamati baik-baik, dicermati dan dipahami baik-baik proses pengerjaannya. Bu, sudah. Bu, harus ada kesimpulannya Bu. Kesimpulan. Oke, jangan lupa kesimpulannya. Jangan lupa di atasnya kertas pakai nama ya, nama kelompoknya, kelompok berapa. Jadi sama perwakilan dari kelompoknya nanti yang naik siapa. Oke, jangan lupa kesimpulan juga. Kesimpulan itu penting untuk menginterpretasi bagaimana jawaban keseluruhan dari soal 1, 2, 3 serta kaitannya dengan soal serta materi sebelumnya. Oke, ada yang sudah? Oke, kelompok 3 ada yang sudah kelompok 3. Kelompok 3 tidak usah semua ini anggotanya. Ibu. Oke, kelompok 3 ada Wita, Abdi sama Eka. Kelompok 3.
Jadi kelompok 3 itu soalnya tentang kapal selam, bagaimana kapal selam ketika dia berada di permukaan laut melayang pada kedalaman tertentu atau tenggelam ke kedalaman yang diinginkan. Nah, diskusikan 3 soalnya itu adalah bagaimana kapal selam tersebut dapat mengubah kondisinya dari terapung menjadi tenggelam. Kedua, kapan kapal selam berada dalam kondisi melayang. Yang ketiga, bagaimana hubungan massa jenis kapal selam dengan massa jenis air laut suatu kapal selam, terapung, melayang, dan tenggelam. Oke, selain kelompok 3 ada yang sudah, kelompok 1, kelompok 2. Oke. Ibu nanti acak ya, tidak berurut, ada yang kelompok 1 ke duluan, kelompok 2 ke duluan, ibu acak. Sudah, kelompok 2. Dan sudah? Belum, Bu. Dan nama Ibu. Jadi waktunya tuh masih ada 5 menit. Jadi 5 menit itu silakan dimanfaatkan baik-baik. Dipahami baik-baik dari soal diskusi yang Ibu berikan. Kalau soal diskusi kelompok 2 itu tentang telur dalam air garam. Sebuah telur dimasukkan ke dalam air biasa dan tenggelam dengan tambahkan garam sedikit demi sedikit, telur mulai melayang lalu akhirnya terang. Sudah, Bu. Oke, kelompok berapa yang sudah? 1. Oke, kelompok 1 ada siapa saja dari kelompok 1? Ibu Karin, Bu. Saya Ibu Kartini, Muhammad Sahrul, Asiansyah, dan Syahri. Jadi kelompok 1 itu tentang kapal baja yang terapung. Maksudnya itu adalah kapal baja yang terapung. Kenapa bagus bersihnya gelar dan Oke, kita menunggu kelompok 2 baru kita lanjut ke sesi presentasi anak-anak sekalian. Kelompok 2 sudah? Oke, sedikit lagi. Masih ada 3 menit. Sudah, Ibu. Oke, kelompok 2 sudah? Oh, terima kasih. Kelompok 2 ada Aulia, Deski, Dika. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi presentasi. Sudah siap semua kelompoknya? Siap, Ibu. Sudah disiapkan siapa yang dijadikan tumpal untuk kelompoknya? Siap, Ibu. Oke. Ibu mulai dari kelompok 3. Kelompok 3 ada Wita, Eka yang perwakilannya naik presentasikan. Agni, Bu. Ini silakan dipresentasikan. Oke. Jadi kelompok 1 dan 2 silakan diperhatikan bagaimana hasil diskusi dari kelompok 3. Dari sini, menghadap ke temannya. Oke. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, bagaimana sih kapal selam itu dapat mengubah kondisi dari terapung menjadi tenggelam? Jadi kapal selam itu memiliki konsep kerja tersendiri di mana pada kapal tangkinya itu dapat diisi dan membuang air dengan cara-cara yang mungkin kita belum mempelajarinya. Tapi dari kapal selam itu memiliki kemampuan tersebut. Nah, ketika ingin terapung, dia akan membuang air yang ada di katup tangkinya.
dan jika ingin tenggelam dia akan membuka katup tangkinya agar terisi oleh air. Kemudian kedua, bagaimana kalau selam ini berada dalam kondisi melayang? Nah, untuk dalam kondisi melayang, katup air dalam katup ini itu diisi dengan setengah, sehingga massa jenis dari kapal ini atau massa dari kapal ini itu seimbang dengan massa jenis yang ada di air. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan massa jenis kapal selam dengan massa jenis air laut saat kapal selam ini melayang, tenggelam, dan terapung. Untuk terapungnya itu tadi seperti yang tadi saya jelaskan, jadi massa jenisnya beda, itu lebih kecil daripada massa jenisnya air. Kalau melayang itu dia seimbang, dan kalau tenggelam itu dia lebih kecil. Oke, kesimpulannya menurut apa ya? Kesimpulan dari diskusi ini adalah kesimpulannya dari pengamatan yang telah kami lakukan disimpulkan bahwa selain dari massa jenis itu yang mempengaruhi keadaan benda, itu dipengaruhi juga yang namanya ruang atau disebut sebagai volume dalam melihat keadaan benda di benda. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, itu jadi tadi jawaban dari kelompok 3 yang sudah cukup lengkap dan jelas bagaimana hasil jawaban dari 3 soal tersebut. Selanjutnya dari kelompok 1. Siapa yang kelompok 1 perwakilannya? Ini Bu. Ini oke, terima kasih. Yang mana? Oke, dari kelompok 1 itu tentang kapal bayi yang terapung. Silahkan. Baik, terima kasih sudah memberikan kepada kelompok kami. Jadi kami itu terdiri dari 4 orang, Muhammad Sahru, Andi Arsyad, Syarif Ramadhani, dan saya Filkarmin. Yang pertama itu mengapa kapal baja dapat terapung? Nah, karena massa jenis rata-rata kapal lebih kecil dari massa jenis air dan bentuk lambung berongga maka memiliki volume yang besar. Kemudian ini mengakibatkan adanya gaya apung di mana lebih besar dari berat kapal. Nah, ini biasa disebut dengan hukum Archimedes. Kemudian yang kedua, mengapa paku besi tenggelam? Nah, karena massa jenis paku lebih besar dari massa jenis air, di mana gaya apung lebih kecil dari berat paku sehingga tenggelam. Kemudian yang ketiga, faktor yang menyebabkan keduanya memiliki kondisi yang berbeda dalam air. Nah, yang jawaban kami itu bentuk dan volume berbeda. Kemudian bukan cuma massa jenis rata-ratanya yang kecil, paku lebih padat dan menjadi massanya menjadi besar. Nah, kesimpulannya yaitu benda terapung atau tenggelam ditentukan oleh massa jenis rata-ratanya dibanding air, bukan massa jenis bahannya saja, sehingga kapal baja berongga bisa terapung sementara paku besi dapat tenggelam. Oke, itulah tadi jawaban dari kelompok 1. Terima kasih Tim Karlin. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, terakhir yang presentasi dari kelompok 2. Siapa kelompok 2? Aul. Ya, silakan Aul. Ini kelompok terakhir yang akan presentasi tentang kapal. Tentang kelompok 2 ya, tentang telur dalam air garam. Oke, silakan Nurul Aulia. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, ada Liha, Sumra, dan Dinda. Nah, dari saya sendiri. Nah, kelompok 2 itu membahas tentang telur dalam air garam. Nah, kasusnya itu sebuah telur dimasukkan ke dalam air biasa dan tenggelam. Setelah ditambahkan garam sedikit demi sedikit, telur mulai melayang lalu akhirnya terapung. Nah, apa yang terjadi pada massa jenis air setelah garam ditambahkan? Nah, yang terjadi adalah karena garam yang larut di dalam air itu membuat massa jenis air menjadi lebih besar, sehingga airnya itu menjadi lebih besar yang mengakibatkan garam itu sudah mulai sedikit tenggelam. Nah, karena massa jenis lautan garam terus bertambah, yang awalnya itu pro air lebih besar daripada pro garam, sehingga telur tenggelam, sehingga setelah garam ditambah membuat telur menjadi melayang atau mulai terangkat ke atas. Nah, setelah itu, setelah lebih banyak garam, semakin banyak garam yang kita masukkan, maka telur menjadi terapung. Nah, memang posisi telur berubah dari tenggelam menjadi melayang kemudian terapung karena proses itu tadi. Nah, bagaimana peristiwa tersebut dapat dijelaskan menggunakan hukum Archimedes? Nah, karena benda dapat mendapat gaya ke atas karena fluida dipindahkan setara dengan fluida yang dimasukkan, sehingga pada saat pro air lebih besar daripada telur, maka telur akan terapung. Oke, itu jawaban dari kelompok 2 dan sekarang temannya. Oke, jadi
anak-anak sekalian, kalau di soal diskusi kelompok 2 itu kurang lebih anak-anak sekalian bisa coba di rumah. Itu kalau semisal ada telurnya 1 biji, terus anak-anak tuh bisa terapkan dengan menggunakan air dan garam dapur. Jadi anak-anak sekalian juga bisa buktikan bagaimana keadaan telur itu ketika dia terapung, melayang dan tenggelam. Oke, untuk sesi diskusi kita hari ini dari 3 kelompok itu Ibu ucapkan terima kasih. Jawabannya juga luar biasa dan anak-anak kalian bisa pahami bagaimana konsep dari terapung, melayang, tenggelam dalam materi pada pagi hari ini. Sehingga kesimpulan dari hari ini adalah berdasarkan hukum Archimedes yang telah kita pelajari sebelumnya, setiap benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya apung yang tentunya besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, kondisi suatu benda di dalam fluida itu ada 3, yang tadi ada tenggelam, terapung, dan melayang. Nah, ketiga kondisi benda itu akan bergantung pada hubungan bagaimana hubungan antara massa jenis benda dan massa jenis dari suatu fluida. Benda akan terapung jika massa jenisnya lebih kecil dibandingkan massa jenis fluida. Kemudian melayang jika massa jenisnya sama dengan massa jenis fluida, dan tenggelam jika massa jenisnya lebih besar dari massa jenis fluida. Nah, konsep dari materi ini anak-anak sekalian bisa lihat di kehidupan sehari-hari. Apalagi kita adalah orang yang budayanya Mandan, itu bisa dilihat pada kapal perahu sandeng. Kemudian ada juga dari kapal laut, ada dari kapal selam, pelampung, dan fenomena-fenomena yang terjadi di daerah-daerah pesisir. Oke, kesimpulan yang dari Ibu sampaikan di sini apakah sudah bisa dipahami dan dimengerti oleh anak-anak sekalian? Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu butuh 1 sampai 2 orang untuk membuat kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Jadi kesimpulannya itu yang tadi Ibu sampaikan juga bisa dari kesimpulan anak-anak sekalian berdasarkan hasil pemahaman dari anak-anak sekalian pada pelajaran hari ini. Oke, 1 orang dan 2 orang. 1 orang dulu, yang pertama siapa yang bisa? Oke, Aulia, coba kesimpulannya hari ini apa, Aul? Baik Ibu, jadi berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu tadi jelaskan bahwa dapat disimpulkan bahwa hukum Archimedes ini berlaku ke dalam fluida. Nah, dalam fluida sendiri itu ada 3 gaya yang terjadi. Gaya apung, gaya melayang, dan gaya tenggelam. Nah, kalau gaya apung itu dia itu lebih kecil dari massa jenis air, sedangkan kalau gaya melayang dia itu sama dengan massa jenis air, sedangkan kalau gaya tenggelam tadi itu lebih besar. Dan tadi itu banyak berlaku di kehidupan sehari-hari seperti kapal laut, kapal selam, bahkan hal sederhana seperti telur tadi. Oke, terima kasih Nurul Aulia. Satu orang lagi, laki-laki deh. Sahrul. Laki-lakinya, oke, Sahrul. Silahkan kesimpulan dari pelajaran hari ini ke Sahrul. Untuk laki-lakinya, ayo. Dibacakan kesimpulannya. Bisa dibacakan, bisa juga dari pendapat pribadi sebagai pemahaman dari Sahrul sendiri dari Ibu, dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Baik, kesimpulan daripada yang saya dapat setelah melalui proses pembelajaran yang Ibu Fatma berikan, yang pertama adalah mengenai mengapa kapal bisa terapung, melayang, dan tenggelam, di mana kapal itu terapung ketika massa jenis air itu lebih besar daripada massa jenis kapal. Kemudian melayang itu ketika massa jenis benda atau kapal seimbang atau sama dengan massa jenis fluida. Terus benda itu akan tenggelam ketika massa jenis bendanya itu lebih berat daripada massa jenis fluidanya. Oke, dari 2 kesimpulan teman-teman itu Ibu bisa simpulkan bahwa anak-anak sekalian betul-betul sudah paham bagaimana sih penerapannya dari ketiga benda itu, dari terapung, melayang, dan tenggelam. Sehingga Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Besar harapannya Ibu dari pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini bisa anak-anakku tangkap dan pahami untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk tugas selanjutnya itu Ibu arahkan ke kedua kelasnya untuk mengumpulkan resume. Jadi anak-anak sekalian silahkan buatkan resumenya di 1 lembar saja. Resumenya tentang apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Baik, Sudah jelas tugasnya? Dikumpul sekarang, Bu? Kumpulnya tuh minggu depan ketika Ibu masih di kelas kalian. Oh iya. Oke, ya. Baik. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini.
Ibu ucapkan selamat belajar untuk pembelajaran selanjutnya. Sehat-sehat selalu, semoga materi yang disampaikan bisa berguna untuk masa depan anak sekalian. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ada tugas minggu lalu. Minggu lalu itu resumenya Ibu sudah lihat tadi di ruang guru ada beberapa resume yang kumpul atau keduanya belum kumpul. Saya sudah kumpul. Di saat di meja Ibu bilang dulu. Oke, bisa. Jadi tugasnya itu tugas baru lagi tentang resume pembelajaran hari. Oke, sudah jelas? Oke, silakan istirahat anak-anak. Terima kasih.